Johannes Maria Vianney dilahirkan di Lyons, Prancis pada tahun 1786. Ketika masih kanak-kanak, ia menggembalakan domba ayahnya. Ia suka berdoa, tetapi juga suka bermain. Ketika Johannes berumur 18 tahun, ia minta izin kepada ayahnya untuk menjadi seorang imam. Ayahnya berkeberatan karena tenaganya dibutuhkan untuk mengerjakan pertanian keluarga. 2 tahun kemudian ayahnya memberikan izin. Pada usia 20 tahun, Johannes belajar di bawah bimbingan Pastor Baley. Pastor Baley seorang imam yang amat sabar, tetapi belajar bahasa Latin merupakan kendala besar bagi Johannes. Ia menjadi patah semangat. Pada saat itulah ia memutuskan untuk berjalan sejauh 60 mil, kurang lebih 97 km, menuju kapel Santo Yohanes Franciscus Regis, seorang kudus yang populer di Prancis. Yohanes memohon bantuan doa Santo Yohanes Regis. Setelah ziarah itu, ia tetap saja mempunyai masalah dalam hal belajar, sama seperti sebelumnya. Bedanya ialah ia tidak lagi pernah merasa patah semangat. Pada akhirnya Yohanes berhasil juga masuk seminari. Belajar merupakan hal yang sulit baginya. Tidak peduli betapa giat ia berusaha, ia tidak pernah berhasil dengan baik. Ketika ujian akhir tiba, ujian dilaksanakan secara lisan dan bukan secara tertulis. Yohanes harus menghadapi suatu dewan guru dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Yohanes begitu sedih hingga ia menangis saat ujian tengah berlangsung. Namun, karena Yohanes seorang yang kudus, ia sepenuhnya dapat berpikir praktis sesuai pengalaman hidupnya, dan ia mengerti apa yang diajarkan gereja dalam masalah yang diujikan kepadanya. Ia tahu jawaban yang benar pada saat ditanyakan kepadanya apa yang harus dilakukan dalam perkara ini atau itu. Hanya saja, ia tidak dapat mengatakan jawabannya itu dengan gaya bahasa sesuai dengan buku pedoman berbahasa Latin yang rumit. Akhirnya, Yohanes ditahbiskan juga. Ia mengerti apa itu panggilan imamat dan kebaikan hatinya tak dapat diragukan lagi. Yohanes diutus ke sebuah gereja kecil yang disebut Ars. Pastor Vianney berpuasa dan melakukan silih yang berat demi umatnya. Ia berusaha keras agar mereka berhenti berbuat dosa. Mereka mabuk-mabukan, bekerja sepanjang hari pada hari Minggu, dan tidak pernah pergi ke gereja. Sebagian besar dari mereka menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Pada akhirnya, kedai-kedai minum mulai tutup satu demi satu karena usaha mereka menurun. Orang mulai berdoa secara rutin setiap hari Minggu dan ambil bagian dalam misa harian. Sumpah serapah tidak lagi sering diucapkan. Apa yang telah terjadi di Ars? Pastor kita adalah seorang kudus, kata mereka, dan kita wajib taat kepadanya. Tuhan memberi Yohanes karunia untuk membaca pikiran orang serta mengetahui masa depan. Karena karunia tersebut, ia mempertobatkan banyak mendosa dan membantu umat menentukan keputusan-keputusan yang tepat. Orang banyak mulai berdatangan ke Ars. Kadang-kadang ratusan orang dalam satu hari. Santo Yohanes Vianney menggunakan 12 hingga 16 jam sehari untuk mendengarkan pengakuan mereka. Yohanes amat berharap dapat menghabiskan sisa hidupnya di sebuah biara. Yang terjadi malahan, ia tinggal selama 42 tahun di Ars dan wafat di sana pada tahun 1859 pada usia 73 tahun. Santo Yohanes Vianney dinyatakan kudus pada tahun 1925 oleh Paus Pius ke-11.